Lazio menjadi tim yang terus tajamkan taring di Serie A. Elang buas asal ibu kota tak segan untuk menangkap dan mencabik mangsanya di ketinggian. Mereka yang memiliki sayap kuat punya pawang berbakat dalam diri Simone Inzaghi. Sementara itu, di seberang sana tim yang saat ini masih terus berjuang untuk kembali ke Serie A. Benevento kokoh di tangga teratas Serie B berkat tangan dingin Filippo Inzaghi. Simone dan Filippo menjadi dua kakak beradik paling tenar dalam persepak bolaan dunia. Simone yang saat ini menukangi Lazio terus tuai pujian. Sementara itu, Filippo yang dengan susah payah tapaki karir manajerialnya masih bertahan di Serie B bersama dengan Benevento. Jika melihat fenomena mantan dua pemain tersebut, maka dunia terasa berbalik. Saat masih menjadi pemain, Simone tak setenar Filippo. Dirinya yang populer bersama Lazio tak mampu kumpulkan banyak gelar bergengsi seperti Filippo. Sementara Filippo yang sukses bersama AC Milan banyak sekali mengumpulkan gelar bergengsi. Terlebih, dia sempat menjadi pahlawan Rossoneri dalam beberapa pertandingan balas dendam melawan Liverpool di kompetisi Liga Champions Eropa. Filippo dan Simone lahir di desa kecil San Nicolo di wilayah Piacenza. Pippo, sebutan akrab Filippo, lahir 3 tahun lebih dulu dari saudara laki-lakinya Simone. Namun perlu diketahui bahwa saat keduanya bermain untuk tim di desanya, Simone menjadi kapten dari kakaknya sendiri. Simone dianggap lebih detail dari Pippo. Ia dianggap sudah memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan pandai mengatur segala hal dengan sangat rapi. Mungkin kebiasaan tersebut menjadi salah satu faktor penting baginya dalam menjadi pelatih ternama. Sebaliknya, Pippo lebih suka bertingkah semaunya. Ia tak selalu ingin mengikuti aturan, bahkan di dalam lapangan sekalipun. Oleh sebab itu, ia sering mencetak gol dengan caranya sendiri. Sama-sama besar di Piacenza, Simone dan Pippo memulai karir di klub tersebut. Akan tetapi, Pippo lulus lebih dulu dari Simone. Pada tahun 1995, setelah sempat dipinjamkan ke sejumlah klub seperti Albinoleffe dan Hellas Verona, Pippo akhirnya resmi berlabuh di Parma. Di sana ia temukan cara bagaimana berkembang menjadi seorang penyerang handal. Bermukim hanya sebentar di Parma membuat karir Pippo semakin tajam. Setelah mulai besar bersama Parma, Pippo lanjutkan perjalanan ke Atalanta. Meski cuma semusim, klub asal Bergamo itu cukup berkesan karena di sanalah Pippo sukses meraih Capocannoniere, sematawayangnya lewat torehan 24 gol. Dengan kualitas yang dimiliki, Pippo lalu putuskan hengkang ke Juventus pada tahun 1997. Saat dirinya sudah bergabung dengan tim sekelas Juve, adiknya Simone masih bergelut di kompetisi level bawah bersama Piacenza. Pippo bersama Juventus selama kurang lebih 4 tahun resmi menjadi salah satu striker terbaik Italia. Bersama sinyonya tua, 3 piala berhasil disumbangkannya, yakni trofi Serie A, Supercoppa Italia, dan Piala Intertoto. Pengabdian Pippo untuk Juventus dirasa sudah cukup. Setelah itu ia resmi bergabung dengan AC Milan pada tahun 2001. Di sana, yang nantinya akan menjadi pelabuhan terakhirnya, Pippo sukses menjadi legenda. Karir Pippo mencapai puncaknya. Gemilang trofi bersama Rossoneri semakin mengukuhkan namanya dalam daftar penyerang ternama dunia. Tak terhitung seberapa kali ia terperangkap offside. Yang pasti, gol-gol aneh yang banyak diciptakannya telah menghibur seluruh penggemar sepak bola dunia, khususnya tifosi AC Milan. Usia yang terus bertambah dan munculnya bibit-bibit baru di tubuh Milan membuat Inzaghi memutuskan pensiun pada 2012 lalu. 2 gelar Scudetto, 1 gelar Coppa Italia, 2 gelar Liga Champions, dan 1 gelar Piala Dunia antar klub menjadi catatan indahnya selama membela AC Milan. Untuk Simone, sang adik yang sebenarnya juga memiliki naluri mencetak gol tajam, menjadi pemain sepertinya bukan jalan terbaiknya. Setelah ditempa selama 4 tahun, Inzaghi baru mendapatkan kepercayaan untuk tampil bersama Piacenza. Hasilnya tak mengecewakan, 15 gol dari 30 laga di seri musim 1998-99 berhasil dibukukan bersama klub berlambang serigala itu. Dalam perjalanannya yang membela sejumlah tim dengan status pinjaman, Simone baru benar-benar lega setelah diboyong Lazio pada tahun 1999. Ya, di elang ibu kota, ia mendapatkan apa yang diinginkan. Perlu diketahui juga bahwa saat itu Lazio adalah kesebelasan yang diperhitungkan. Supercoppa Italia dan Piala Winners berhasil mereka rekuh di musim 1998-99. Berada satu tim bersama dengan pemain ternama, nyali Simone tak lantas ciut hanya karena nama besar mereka. Saat itu di lini serang Lazio terdapat nama Marcelo Salas.
Namun Simone justru berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Bian Cokeleste di semua ajang dengan torehan 19 gol. Penampilan gemilangnya itu pun terbayar dengan gelar Scudetto dan Coppa Italia. Saat itu banyak yang memprediksi kalau karirnya mampu saingi sang kakak. Namun nama Simone tak benar-benar besar. Ia gagal beri gelar di kancah internasional. Bahkan di tim nasional pun namanya hanya masuk dalam 3 pertandingan. Jelas berbeda dengan Pippo yang saat itu mampu raih trofi Piala Dunia tahun 2006. Setelah profesi sebagai pemain mulai ditinggalkan keduanya, Simone seolah memulai babak baru. Segala perbandingan yang lebih sering melibatkan nama kakaknya perlahan lenyap. Simone seperti yang sudah diceritakan punya jiwa kepemimpinan tinggi sejak kecil, mampu mengasuh anak didiknya dengan baik. Di sisi lain, Pippo yang juga terjun ke dunia kepelatihan tak benar-benar mampu tunjukkan karismanya. Sekali lagi, perbedaan nasib antara keduanya begitu nampak. Karir mulus Pippo sebagai pemain perlahan lenyap dengan kegagalannya dalam melatih. Sementara Simone namanya kian melambung sebagai pelatih, meski dulu hanya menjadi pemain biasa-biasa saja. Dulu, Pippo yang memikul beban teramat berat sebagai pengganti Clarence Seedorf sebagai pemain AC Milan jelas tak bisa berbuat banyak ketika tim yang ia pimpin tidak menjadi lebih baik. Sementara Simone yang baru dipromosikan menjadi pelatih utama Lazio perlahan tapi pasti mampu mengangkat performa rival AS Roma ini dan hingga membuat tim tersebut bertahan di papan atas sampai sekarang. Saat itu dengan dibekali nama-nama seperti Keita Balde hingga Felipe Anderson, Simone mengecap karir kepelatihan yang sedikit lebih manis dari sang kakak. Di akhir musim 2016-2017, Simone berhasil membawa Lazio bercokol di peringkat 5 klasemen akhir. Sebelum dipromosikan menjadi pelatih tim utama, Simone punya prestasi mentereng selama menukangi Lazio U19. Dalam 6 musim, ia berhasil membawa Lazio juara Coppa Italia Primavera 2 kali secara beruntun. Dan 1 kali meraih trofi paling bergengsi di antara klub Primavera, yaitu Campionate Nazionale Primavera. Untuk Pippo, sama seperti karir sang adik saat masih menjadi pemain, ia beberapa kali berpindah klub setelah dipecat AC Milan, mulai dari Venezia pada 2016 hingga berujung pada nama-nama seperti Bologna dan Benevento. Pippo memang pernah meraih piala bersama tim yang diasuhnya. Namun itu hanya sebatas nama Venezia di kompetisi Lega Pro 2016-2017 dan Coppa Italia Lega Pro 2016-2017. Raihan itu tentu berbeda jauh dengan trofi yang diraih Simone sebagai pelatih. Ia tercatat sudah berikan trofi Coppa Italia 2018, 2019 dan Piala Super Italia 2017 dan 2019. Malah, Simone juga beberapa kali menjadikan Lazio sebagai ancaman serius di kompetisi Eropa. Kini, menarik untuk menantikan duel Inzaghi bersaudara di kancah Serie A. Pippo bersama Benevento tampak serius dalam menyongsong kompetisi tertinggi Italia. Ia agaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar anggapan pelatih biasa-biasa saja bisa berubah menjadi sanjungan pelatih luar biasa. Bagaimana menurut kamu football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk